Salam Rahayu, salam cerdas buat teman-teman semuanya. Mungkin sering kita dengar, khususnya para pelaku-pelaku spiritual, tentang leluhur. Ataupun banyak yang merasa dirinya meneruskan perjalanan leluhurnya. Bahkan mencari-cari, datang ke tempat-tempat tertentu agar dinaungi oleh para leluhurnya. Nah, sebenarnya yang akan hidup kembali dalam diri kita yang sekarang ataupun dalam raga baru ini adalah jiwa dari leluhur itu sendiri. Nah, jiwa itu bisa muncul dalam diri kita di saat kita memahami ajaran atau keilmuan ataupun pengetahuan dari leluhur-leluhur kita gitu. Jadi bukan sekedar kita wirawiri, mencari tempat, mencari makam, napak tilas kemana-mana. Sebenarnya tujuan dari sampean keliling itu adalah menggali pengetahuan dari orang-orang yang sampean datangi itu. Atau mungkin itu leluhur-leluhur sampean itu. Di saat sampean memahami sejarahnya, memahami ajarannya, kalau tidak sampean aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari jenengan, ya nanti ya jiwanya tidak akan muncul pada diri sampean. Mungkin kita hanya merasa aja. Kalau kita merasa kita diikuti oleh ini, kita merasa dalam diri kita ada ini, kita merasa kita itu turunannya ini, yang padahal itu hanya rasa kita. Tapi yang harusnya kita munculkan itu adalah perilaku kita, karena jiwa-jiwa leluhur itu tidak mencari orang pinter, tidak mencari orang cerdas, tidak mencari orang kaya, tidak mencari orang yang punya jabatan. Tetapi mereka, jiwa-jiwa leluhur ataupun roh dari leluhur ini akan terlahir kembali, itu memilih raga-raga yang punya mental, yang punya keberanian, yang punya kemauan untuk mengembangkan ataupun melaksanakan kembali ajaran atau perilaku dari leluhur itu sendiri. Karena setiap kelahiran mereka itu akan melanjutkan perjalanannya. Jadi tidak tergantung kamu harus sakti, kamu harus bisa mantranya, kamu harus bisa cara sesajinya, itu enggak sebenarnya. Kalau saya pernah dengar dulu, orang-orang dulu itu bukan mencari orang yang linuweh, tetapi dia mencari orang yang benar-benar atau wong temen gitu. Wong temen itu yang memang mau dengan keikhlasan hatinya, dengan kerentek dalam dirinya untuk kembali memahami, mempelajari ajaran-ajaran leluhurnya, dan juga mengembangkan atau memunculkan, menghidupkan kembali di masyarakat untuk menjadi sebuah tatanan yang dimana tatanan itu akan mengaplikasikan pengetahuan dari leluhur kita dahulu, yaitu dinamakan menghidupkan kembali jiwa-jiwa leluhur. Karena apa? Yang hilang di Nusantara ini sebenarnya tatanan dari leluhur kita dahulu. Sebagai contoh, pemahamannya, kawruhnya, tata keramanya, anggah ungguhnya, budi pekertinya, yang sekarang bisa kita lihat di lingkungan sehari-hari kita sudah semrawut gitu. Makanya kalau kita ingin membangunkan kembali leluhur-leluhur kita yang sudah mendahului kita, yuk kita bangunkan. Yang pertama adalah pengetahuan mereka ataupun ajaran mereka. Yang kedua kita kasih contoh, yaitu tentang budi pekerti kita ataupun patrap kita, perilaku kita. Baru nanti
kita akan bisa memberi contoh kepada orang banyak, sehingga orang-orang itu akan menilai dari perilaku kita itu tadi. Jadi Jawa ilang Jawane itu berarti orang yang paham itu hilang pemahamannya atau hilang pemahamannya. Jawa kari separuh berarti orang yang paham sekarang tinggal sedikit. Nah, kalau sampean ingin membangunkan lagi, berarti sampean harus menjadi orang yang paham. Karena untuk jadi orang Jawa itu tidak harus kayak gini blangkona, tidak harus lurian, tidak harus pakai sesaji, harus enggak. Dinamakan Jawa atau Jawa itu adalah paham. Orang-orang yang memiliki pemahaman. Kalau sampai ingin membangunkan Jawa, berarti sampean harus membangun pemahaman atau pengetahuan pada diri sampean sendiri-sendiri. Makanya leluhur dulu tidak mengutamakan orang harus pintar, harus sakti, harus linuweh, harus punya kelebihan, harus punya trah, harus punya ini, enggak. Tapi yang mereka pilih adalah raga-raga yang benar-benar ataupun sing temen-temen dengan keikhlasan hatinya ingin memunculkan kembali ajaran-ajaran dari leluhurnya dan tidak terbeban oleh gebiar dunia ataupun apa yang ingin dia dapat agar dirinya dianggap lebih baik daripada yang lainnya gitu. Nah, di sini sebenarnya pemahaman. Jadi leluhur kita itu menunggu sebenarnya raga-raga baru yang mempunyai niat, tekad, keberanian yang luar biasa serta keteguhan dalam dirinya untuk mengembalikan ajaran-ajaran mereka. Sehingga dulu yang tempat kita ini yang luar biasa, yang gemah ripah loh jinawi toto titi tentrem dan punya tatanan yang mendunia dulu itu, tatanan Nusantara itu, adab timur itu luar biasa dulu itu bisa kembali lagi karena apa? Pemahaman itu tadi. Jadi kita akan terhindar dari perselisihan, saling menjatuhkan, saling menyalahkan, itu akan terhindar dari itu. Tapi kita lebih memunculkan pemahaman-pemahaman ilmu-ilmu tua, ilmu-ilmu padi yang dimana itu akan bisa memunculkan tatanan baru di bumi Nusantara ini. Semoga ini bermanfaat buat panjenengan semuanya. Ayolah kita kembali ke diri kita sendiri sebagai jati diri kita sendiri agar ajaran leluhur-leluhur kita berkembang kembali sebagai tatanan yang luar biasa di bumi Nusantara ini. Salam cerdas, salam rahayu, 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 sagung dumadi.